Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Ibu Hajah Penyeif Hajah Fasfah ingkang tansah minulya. Mugi-mugi kaparengono sehat lan panjang umur, Allahumma amin. Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Yusro MPD yang saya sangat hormati, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, Bapak Budiman yang saya hormati, Bapak Kepala Sanawiyah Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah yang saya hormati, Ayah Solihin dan Bapak Takmir sedaya ingkang minulya, anak-anakku baik dari sanawiyah maupun aliyah yang hari ini semoga mendapatkan barokah karena memperingati bulan Maulud Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, dengan nikmat yang diberikan Allah, dengan karunia yang diberikan Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah. Min ahadir rahmah, salah satu dari rahmat adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika falyafrahu, karena kelahiran itu sebagai rahmat, maka berbahagialah. Anak-anak, kamu hari ini berbahagia apa susah? Saya ulang lagi, kamu hari ini berbahagia apa susah? Senang apa susah? Kalau sudah senang, kalau sudah bahagia, itu intinya sampai memperhatikan apa yang kita sampaikan tentang kelahiran Rasulullah. Sudah punya nikmat, bahagia. Sudah punya rizki, bahagia. Apalagi mempunyai rahmat. Yang rahmat itu diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Rahmat itu artinya kawelasan atau kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan satu rahmat? Karena dengan adanya rahmat itu, dengan adanya kelahiran Rasulullah kita dilahirkan. Dengan kelahiran Rasulullah kita menjadi ada. Dengan kelahiran Rasulullah kita menjadi bahagia. Dengan kelahiran Rasulullah kita dititahkan di dunia. Kita bisa menjadi hidup, kita bisa merasakan kebaikan, kenikmatan dunia dan akhirat karena lahirnya Rasulullah. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan kamu tidak saya ciptakan Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan dunia seisinya. Andaikan kamu tidak saya ciptakan Muhammad, maka kamu tidak akan
saya ciptakan, dunia tidak akan saya ciptakan. Di dalam kitab riba juga dijelaskan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam ini adalah isyarat. Wa antal maksud, dan kamu Muhammad adalah yang dimaksud. Jadi tanpa Nabi Muhammad maka alam ini tidak akan ada. Dari tidak adanya alam menjadi adanya alam karena Nabi Muhammad. Ini artinya bahwa kita itu mendapatkan nikmat, bisa bahagia, bisa hidup karena Nabi Muhammad. Maka tidak pantas bagi kita sebagai umat Muhammad itu tidak mencintai Nabi. Maka tidak pantas kita menjadi umat manusia kalau tidak menghormati, tidak mencintai, tidak senang, tidak berbahagia atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dalam sebuah hadis, potongan hadis dijelaskan, adibu auladakum bihubbi nabiyikum. Didiklah anak, didiklah siswa dan santri dengan cinta kepada Rasulullah. Apa salah satu kecintaan para santri kepada Rasulullah? Memperingati maulid Nabi, membaca sholawat, dan juga mengikuti teladan-teladan beliau, teladan yang baik. Karena Rasulullah punya teladan yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau ada orang yang menginginkan bertemu dengan Allah, menginginkan besok pada saat akhir mendapatkan syafaat Nabi Allah Muhammad, dan dia senang berzikir kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah sebagai panutan terakhir di akhir zaman. Allahumma. Maka anak-anak sanawiyah aliyah Al-Balag, pondok pesantren Al-Balag Bulutigo pada hari ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan tujuan menghormati peringatan hari Nabi Muhammad pada saat beliau dilahirkan. Ada pertanyaan, apakah Nabi Allah Muhammad pernah mengajak, pernah melakukan peringatan Maulid kepada diri beliau sendiri? Maka ketika Rasulullah hari Senin puasa ditanya oleh salah seorang sahabat, Nabi, kenapa engkau puasa? Jawaban Rasulullah, hadza yauma wulidtu, karena hari ini adalah hari kelahiran saya. Berarti Rasulullah juga memperingati kelahirannya dengan puasa Senin. Artinya Rasulullah pernah melakukan itu, dan ini bukan bid'ah tetapi sunnah. Selain mencintai Rasulullah, memperingati hari kelahirannya, bersukaria atas kelahirannya, berbahagia atas kelahirannya, maka kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan memberikan dampak. Apa dampaknya? Kita akan ditempatkan bersama Rasulullah di tempatnya Allah yang maha mulia, yaitu di surga. Allahumma yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang-orang yang cinta kepada seseorang akan ditempatkan bersama besok di akhirat, yaitu di surga. Semoga kita mendapatkan tempat bersama Rasulullah. Allahumma. Yang paling akhir, sampean punya dosa apa tidak? Kita punya dosa. Nabiullah Adam itu diturunkan dari surga karena dosa, makan buah khuldi. Akhirnya Nabiullah Adam
meminta kepada Allah wasilah kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, Nabi Adam itu, saya minta kepadamu karena wasilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dijadikan wasilah meminta doa kepada Allah agar dosanya Nabiullah Adam dimaaf. Lama ghafartali, ketika Allah itu memaafkan saya, kata Nabi Adam, Allah itu bertanya pada saya, takok nang aku, hal arafta Muhammadan, apakah kamu tahu Muhammad? Walam akhluquhu, dan saya belum menciptakan, karena pada saat itu Rasulullah belum diciptakan. Artinya pada saat itu Rasulullah adalah masih dalam keadaan nur. Sampean pernah membaca tiba ke? Qila huwa Adam. Terus qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Nabi Adam tak terusno a'lal maratib, diberi yaitu tempat di surga karena Nabiullah Muhammad. Qila huwa Nuh. Akhirnya terusno. Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Nabi Nuh diselamatkan di perahu karena nurnya Nabi Muhammad diselamatkan, bisa naik perahu dan tidak tenggelam. Saat terus sampean hafal dhewe nggih. Itu namanya nurnya Nabi Muhammad. Sebelum diciptakan beliau sudah jadi wasilah para nabi untuk meminta doa kepada Allah. Nah, setelah itu ditakoni Nabi Adam, sampean kok ngerti Nabi Muhammad ku piye? Walam akhluquhu, aku hurung nyiptaaken. Kemudian Nabiullah Adam mengatakan, Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan saya, rafa'tu ila qawaimil arsy, saya melihat ada tiang arsy, maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana ada tulisan Muhammadur Rasulullah setelah tulisan nama panjenengan. Fa'alimtu lam udzifka, saya mengerti bahwa mungkin tidak ada yang sebaik nama dari orang yang engkau letakkan di sisi namamu, yaitu Nabi Muhammad. Pikiran saya, berarti wong apik kok diletakkan di belakang namanya Nabiullah, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Allah mengatakan, sodakta, benar wahai Adam, kamu saya maafkan karena wasilah kepada Nur Muhammad yang belum diciptakan saja sudah menjadi wasilah kita. Nabiullah Adam diterima dosanya, apalagi beliau sudah diciptakan dan beliau sekarang tidak mati walaupun beliau di alam barzah. Karena Allah mengharamkan jasadnya para nabi dan para aulia. Maka dari itu hari ini tidak ada hal yang penting, tidak ada hal yang lebih mulia kecuali kita berbahagia, berbangga, bersukaria, bersukacita atas kelahiran Rasulullah pada saat Maulid Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya anak-anak sanawiyah maupun aliyah di tempat ini, mari kita mencoba mulai sekarang cinta kepada Rasulullah dan kita menghargai beliau dan kita menyebutnya dengan membaca sholawat setiap kali dan setiap saat. Semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga manfaat. Yang penting dalam hati kita tetap semua yang kita lakukan harus tujuannya memperingati Maulid Nabi. Zaman masuk gaeling walau anna amilna kulla yaumin alal li ahmad maulidan qad kana, yang kita lakukan di dunia ini walaupun tidak pada masa Maulid Nabi, yang kita lakukan semuanya karena peringatan Maulid Nabi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.